Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 golongan orang yang rajin puasa tapi puasanya sia-sia, bahkan kelak di akhirat bisa masuk neraka. Nauzubillah. Tetapi sebelumnya jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe untuk channel ini supaya berkembang. Dan semoga jadi ladang amal buat sahabat-sahabat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, bukan sekedar menahan rasa lapar dan haus. Sejatinya berpuasa di bulan Ramadan kita bisa menahan atau mengendalikan hawa nafsu. Karena kelak nanti di akhirat akan banyak golongan orang yang rajin berpuasa tapi pada akhirnya tetap saja masuk neraka. Nauzubillah. Sebab golongan orang itu melakukan puasa hanya menahan rasa lapar dan hausnya saja, tapi tetap suka mengikuti hawa nafsunya. Berikut beberapa golongan orang yang rajin puasa tetapi puasanya sia-sia dan tak ada pahala baginya karena mereka lalai menjalankan ibadah puasa yang sesungguhnya. Yang pertama, puasanya orang-orang yang tidak sholat. Sholat merupakan tiang agama. Semua amal ibadah tanpa didasari sholat maka nilainya 0. Begitupun dengan puasa, meski puasanya rajin dan selalu tamat 1 bulan penuh tapi tidak pernah melaksanakan sholat, itu sama sekali tidak ada artinya. Puasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, sahabat beriman, sholat itu harus jadi bagian utama dalam hidup kita. Karena apapun amalan kita, sedekahnya banyak, puasanya rajin, baik perkataannya, akhlaknya pun baik, tapi tidak sholat, seakan-akan amalan kita sia-sia saja. Nauzubillah. Yang kedua, puasanya rajin tapi sia-sia adalah orang yang suka berbohong. Orang yang puasa tapi masih suka berbohong dan bahkan menganggap kebohongan itu sepele, maka puasanya sia-sia saja. Contoh berbohong yang sepele, ada yang nanya, "Kamu lagi di mana?" "Saya lagi di jalan," padahal lagi di rumah. Bukankah itu berbohong? Janganlah sekali-kali berbohong, walau hanya berbohong hal yang sepele, karena berbohong bisa menghilangkan pahala puasa kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah puasanya orang yang suka maksiat. Tidak sedikit orang yang puasa tapi maksiatnya masih jalan terus, seperti melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Oleh sebab itu, puasanya orang-orang yang masih menjalankan maksiat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, lagi berpuasa tapi masih nonton video yang mengumbar aurat. Lagi berpuasa tapi masih gibah atau ngomongin kejelekan orang. Lagi puasa tapi masih pacaran, maka sia-sialah puasa Anda. Maka hindarilah hal-hal seperti itu supaya puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, puasanya tidak sesuai tuntunan Nabi. Orang yang berpuasa tapi tidak sesuai tuntunan Nabi, maka puasanya tidak sah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Artinya, barang siapa yang beramal bukan di atas petunjuk kami, maka amalan tersebut ditolak. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, yang terakhir, orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala atau puasanya sia-sia adalah puasanya yang tidak ikhlas. Sahabat beriman, semua amal ibadah harus didasari niat atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan hati dipenuhi dengan keikhlasan ketika menjalankannya. Jangan sekali-kali puasa kita karena ingin dipuji orang, ingin dianggap ahli puasa, ingin dianggap orang yang rajin berpuasa, maka puasa kita akan sia-sia. Jadi, niatkanlah puasa kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sahabat beriman, berhati-hatilah dalam melaksanakan puasa, agar jangan sampai kita berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.